Apa arti sukses? Mungkin sudah banyak yang mengerti betapa sukses adalah impian setiap insan. Sukses adalah sebuah langkah maju melalui perjalanan yang sangat panjang, dengan perjuangan dan pengorbanan yang tidak singkat untuk meraih sebuah impian. Tanpa kita sadari betapa langkah kesuksesan telah kita jalani. Bahkan dimulai dari hal terkecil yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dan di kampus ini kita ciptakan para calon generasi sukses Indonesia di bawah bimbingan tenaga pengajar profesional yang sangat berpengalaman, yang selalu menanamkan rasa cinta kasih dan kekeluargaan dalam setiap proses pembelajaran. Kampus ini terdiri dari 6 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Teknologi Informasi, Bahasa dan Ilmu Budaya, Hukum, Teknik, Pariwisata, serta dilengkapi dengan program pasca sarjana dan program pendidikan profesi akuntansi. Berbagai fasilitas yang ada siap mendukung proses pembelajaran. Di sini juga diajarkan kurikulum yang menekankan akan pentingnya suatu konsep, memiliki kemampuan untuk menganalisa suatu masalah, serta mengedukasi antar sesama mahasiswa. Ya, sesama mahasiswa, tanpa memandang dari satu sudut pandang, tanpa memandang dari mana kita berasal. Terkadang, dalam perjalanan menuju kesuksesan, pasti ada suatu waktu di mana kita merasa gagal, putus asa, dan rendah diri. Karena berbagai persoalan, mulai dari waktu, pikiran, dan tenaga. Dan tak bisa kita pungkiri, sebuah kegagalan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Kami belajar betapa besarnya arti saling membangun, memotivasi, dan menghargai. Karena itu adalah dasar yang selalu kami tanamkan di dalam sebuah kerjasama di semua lini kehidupan, akademis dan non-akademis. Dan di luar sana, dikenal dengan Universitas Tikubang, Semarang. Di sini diajarkan bagaimana pentingnya arti memahami, bertanggung jawab, serta menjadi seorang pemimpin. Bagaimana cara berprestasi, membangun integritas, mengutamakan pelayanan, membangun sebuah tim, dan berkualitas dalam berkarya. Kami belajar tentang pentingnya beradaptasi, membangun jaringan komunikasi, dan bagaimana memecahkan permasalahan tanpa batas, layaknya sebuah keluarga. Karena kami yakin setiap yang ada pada kami, mahasiswa kami, dosen kami, dan segenap sivitas akademika kami memiliki potensi yang mudah untuk digali dalam sebuah visi dan misi yang sama, entrepreneur muda dan berbasis teknologi informasi. Menjadi generasi sukses, profesional hebat Indonesia.
Dan untuk menjaga visi dan misi ini tetap ada, kami menunggu kehadiran kalian menciptakan potensi baru di generasi sukses berikutnya. Universitas Tekubang Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang yang berdiri sudah sejak tahun 1968 dengan mengambil positioning sebagai entrepreneurial IT-based university. Unisbank berharap menyiapkan kurikulum yang bisa mempersiapkan generasi muda yang mandiri dan siap berkiprah di dalam pembangunan. Mari saya tunggu kehadiran Anda untuk bergabung ke Unisbank sehingga Anda siap untuk menjadi orang sukses ke depan menuju kepada Unisbank berjaya dan Indonesia makin maju. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Tekubang Semarang dengan program studi S1 Akuntansi kelas B1 Audit Investigatif. Di sini kita akan memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Arif Himawan mengenai kecurangan atau fraud. Perkenalkan, nama saya Gita Afiela Fajrin dengan NIM 18055520062 dan teman saya Aurelia Salsabila Jauza dengan NIM 18055520177. Mari langsung saja lanjut ke materinya. Materi yang pertama ada pengertian fraud atau kecurangan. Dalam akuntansi dikenal dua jenis kesalahan, yaitu kekeliruan atau error yang mengandung unsur ketidaksengajaan dan kecurangan atau fraud yang biasanya memang disengaja untuk menaikkan harga saham perusahaan. Fraud adalah tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok atau pihak lain, atau perorangan, perusahaan, atau institusi. Terjadinya suatu fraud disebabkan oleh beberapa alasan dan faktor yang memengaruhinya. Untuk menghindari hal-hal tersebut, ada baiknya Anda mulai mempelajari faktor apa yang bisa menyebabkannya dan mengawasi setiap proses perhitungan yang dapat menyebabkan fraud. Fraud merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang berarti kecurangan. Dalam dunia akuntansi, fraud adalah salah satu jenis kesalahan yang sering ditemukan. Selain itu, kekeliruan atau error juga menjadi kesalahan lainnya dalam akuntansi. Kedua istilah ini, fraud dan error, merupakan dua jenis kesalahan yang sering terjadi dalam proses akuntansi. Meski dinilai sama, keduanya memiliki sedikit perbedaan, yaitu terlihat dari ada dan tidak adanya unsur kesengajaan, di mana error terjadi karena tidak ada kesengajaan, dan kedua istilah ini, fraud dan error, merupakan dua jenis kesalahan yang sering terjadi dalam proses akuntansi. Meski dinilai sama, keduanya memiliki sedikit perbedaan, yaitu terlihat dari ada dan tidak adanya unsur kesengajaan, di mana error terjadi karena tidak ada kesengajaan dan fraud terjadi karena adanya unsur kesengajaan. Faktanya, kecurangan akan lebih sulit dideteksi dibanding dengan kekeliruan. Hal ini karena pihak manajemen atau karyawan akan berusaha menyembunyikan kecurangan itu sendiri. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia
Fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Pada dasarnya, fraud adalah serangkaian ketidakberesan atau irregularities dan perbuatan melawan hukum atau yang biasa disebut dengan illegal act yang dilakukan oleh orang luar maupun dalam perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain. Materi selanjutnya ada fraud tree atau pohon kecurangan. Tuana Kota dalam Rini pada tahun 2012 dalam bukunya tertulis bahwa The Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE merupakan suatu organisasi profesional yang bertujuan untuk memberantas kecurangan. ACFE mengklasifikasikan kecurangan dalam bentuk 3 cabang utama dan diikuti dengan cabang-cabang yang lebih spesifik yang dikenal dengan sebutan fraud tree. Fraud tree adalah sistem klasifikasi berbagai bentuk kecurangan Uniform Occupational Fraud Classification System dengan bagian di bawah ini. Yang pertama ada corruption atau korupsi, yang kedua ada asset misappropriation atau penyalahgunaan aset, yang ketiga ada fraudulent statement. Yang pertama ada corruption atau korupsi. Korupsi di sini merupakan tindakan yang dilakukan biasanya oleh satu atau lebih orang yang saling menguntungkan. Di sini ada 4 jenis korupsi yang dapat dilakukan, yaitu diantara lain sebagai berikut. Yang pertama ada conflict of interest atau konflik kepentingan. Konflik kepentingan muncul ketika seorang pegawai bertindak atas nama kepentingan pihak ketiga selama melakukan pekerjaannya atau atas nama kepentingan diri sendiri dalam kegiatan yang dilakukannya. Contohnya yaitu purchase scanners dan sales scanners. Yang kedua ada bribery atau penyuapan. Penyuapan di sini melibatkan pemberian, penawaran, pemohonan, atau penerimaan suatu yang berharga untuk memengaruhi seorang petugas dalam melakukan pekerjaannya. Menurut hukum, para petugas tersebut mungkin dipekerjakan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang atau oleh organisasi swasta. Contohnya ada invoice kickback atau suap faktur. Suap faktur di sini merupakan salah satu bentuk penyuapan di mana si penjual mengikhlaskan sebagian dari hasil penjualannya. Persentase yang diikhlaskan itu bisa diatur di muka atau diserahkan sepenuhnya pada keikhlasan penjual. Kickbacks merupakan korupsi dalam hal pembelian. Contoh yang kedua ada bid rigging. Bid rigging merupakan korupsi dalam hal penjualan yang merupakan permainan dalam tender. Selanjutnya ada illegal gratuities atau persenan ilegal. Persenan ilegal merupakan pemberian atau hadiah yang merupakan bentuk terselubung dari penyuapan. Hal ini melibatkan pemberian, penerimaan, penawaran, atau permohonan sesuatu yang berharga karena
tindakan resmi yang telah dilakukan. Ini mirip dengan suatu penyuapan, tetapi transaksinya terjadi setelah fakta pekerjaan tersebut dilakukan. Contohnya yaitu seperti hadiah perkawinan, hadiah ulang tahun, hadiah perpisahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada economic extortion atau pemerasan ekonomi. Pemerasan ekonomi merupakan penggunaan atau ancaman kekuatan termasuk sanksi ekonomi oleh individual atau organisasi untuk mendapatkan suatu yang berharga. Item yang berharga itu dapat berupa aktiva, keuangan atau ekonomi, informasi, atau kerjasama untuk mendapatkan suatu keputusan yang menguntungkan atas pekerjaan atau hal tertentu yang sedang ditangani. Selanjutnya, materi yang kedua ada asset misappropriation atau penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset merupakan penyalahgunaan terhadap aktiva tetap atau harta perusahaan yang digunakan untuk keuntungan pribadi. Jenis yang paling umum dari penipuan dan sering terjadi sebagai penipuan karyawan. Nah, di sini ada beberapa jenis penyalahgunaan aset. Yang pertama di sini ada cash. Cash ini terdiri dari 3. Yang pertama ada larceny, yang kedua ada skimming, yang ketiga ada fraudulent disbursement. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu larceny atau pencurian. Kas dicuri setelah kas dicatat pada buku perusahaan. Di sini ada off cash on hand, yaitu ditandai dengan tidak adanya penjelasan terhadap selisih kas yang terjadi. Lalu ada from the deposit atau slip deposito yang dirubah untuk disalahgunakan. Selanjutnya ada skimming. Skimming ini adalah kas dicuri sebelum dilakukan pencatatan pada buku perusahaan. Nah, di sini dapat dilakukan dengan cara sales, yaitu dengan ciri-ciri penjualan tetap atau menurun, dengan harga pokok penjualan yang meningkat, under recorded, understated. Lalu ada receivable dengan ciri meningkatnya piutang usaha dibandingkan dengan kas, rate of scam, lapping scam, dan yang terakhir ada refund dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu fraudulent disbursement. Terjadi ketika arus uang sudah terekam dalam atau sudah masuk ke sistem. Fraudulent disbursement mempunyai tanda-tanda awal terjadinya penyalahgunaan kas, yaitu meningkatnya pengeluaran ringan, misalnya biaya konsultasi atau iklan, alamat rumah pegawai sama dengan alamat vendor. Alamat vendor merupakan PO Box. Nama vendor terdiri dari atas inisial huruf atau tujuan bisnis yang tidak jelas. Fraudulent disbursement dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada billing scammers. Billing scammers merupakan skema permainan dengan menggunakan proses billing atau pembebanan tagihan sebagai sarannya. Perusahaan melakukan pengeluaran uang berdasarkan faktur fiktif untuk barang atau jasa yang dibeli. Faktur yang di markup nilainya atau faktur untuk keperluan pribadi, contohnya yaitu sell company, non-compliant vendor, personal purchase. Selanjutnya ada payroll scams. Payroll scams merupakan skema permainan melalui pembayaran gaji.
perusahaan melakukan pembayaran klaim kompensasi berdasarkan data yang tidak seharusnya. Contohnya seperti ghost employees, commission scams, workers compensation, falsified wage. Lalu selanjutnya ada check tampering. Di sini pelaku menukarkan dana perusahaan dengan mengubah dana pada salah satu bank perusahaan atau mencuri cek yang ditujukan untuk pihak lain. Contohnya yaitu forged marker, forged endorsement, altered pay, cancel check, dan yang terakhir ada authorized maker. Selanjutnya ada register disbursement scams, yaitu pelaku memasukkan input yang salah pada cash register untuk menutupi uang yang diambil. Contohnya yaitu false void atau false refund. Selanjutnya di sini ada inventory and all others asset. Di sini ada dua, yaitu misuse dan larceny. Kita bahas misuse terlebih dahulu. Misuse adalah penyalahgunaan, merupakan penyalahgunaan aset. Dan yang kedua, larceny, yaitu pencurian, merupakan pencurian aset, request dan transfer, false sales dan shipping, purchasing dan receiving, unconcealed larceny. Materi yang ketiga ada fraudulent statement. Nah, hal ini berkaitan dengan fraud management. Sementara semua fraud melibatkan bentuk penyimpangan laporan keuangan untuk memenuhi definisi di bawah kelas skema fraud. Laporan itu sendiri memberi keuntungan bagi pelakunya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, laporan tersebut tidak sekedar sarana untuk menutupi atau mengaburkan tindakan kecurangan. Nah, di sini ada dua jenis fraudulent statement dapat dilakukan, yaitu yang pertama ada financial dan yang kedua ada non-financial. Nah, yang financial itu terdiri dari aset atau revenue overstatement, yang terdiri dari timing difference, fictitious revenue, concealed liabilities, improper disclosure, serta improper asset. Nah, yang kedua ada aset atau revenue understatement. Selanjutnya yang non-finansial itu terdiri dari employment credential, lalu ada internal dokumen, dan yang terakhir external dokumen. Nah, di sini terdapat dua model yang menggambarkan mengenai fraud tree. Lalu, di manakah perbedaan dari kedua model tersebut? Nah, model yang pertama yaitu langsung mengelompokkan larsensi dan skimming menjadi bagian dari kas. Model baru membagi dahulu kas menjadi theft of cash hand and theft of cash receipt. Lalu kemudian baru membagi cash receipt menjadi larsensi dan skimming. Pada model pertama dijelaskan bahwa larsensi dapat dilakukan melalui off cash on hand and from deposit. Pada model kedua tidak dijelaskan kedua kegiatan tersebut. Model pertama pada fraudulent disbursement dalam payroll scam terdapat workers compensation yang tidak dijelaskan pada model kedua. Model pertama pada fraudulent disbursement dalam check tampering terdapat concealed check yang tidak dijelaskan pada model kedua. Pada model pertama menggunakan kata fraudulent statement yang kemudian diganti menjadi financial statement.
dalam fraudulent statement dibagi menjadi financial dan non-financial, tetapi pada model kedua langsung dibagi menjadi net income overstatement dan net income understatement. Yang selanjutnya ada 4 teori kecurangan. Yang pertama ada Ghosn Theory, yang kedua Triangle Theory, yang ketiga Diamond Theory, dan yang keempat Pentagon Theory. Ghosn Theory merupakan penyempurnaan dari teori triangle fraud yang mengungkapkan mengapa seorang koruptor melakukan tindakan fraud yang meliputi unsur greed kekerasan, opportunity kesempatan, need kebutuhan, exposure hukuman yang rendah. Teori Ghosn adalah teori yang menyatakan alasan pelaku tindak pidana melakukan praktik fraud sehingga dapat dikatakan bahwa pengguna teori Ghosn ini merupakan hal yang tepat. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada greed atau keserakahan, berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam diri setiap orang. Yang kedua ada opportunity atau kesempatan, berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Yang keempat ada need atau kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidup secara wajar. Yang keempat ada exposure atau pengungkapan, berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapkan suatu kecurangan dan sifat serta bertahannya hukum terhadap pelaku kecurangan. Semakin besarnya kemungkinan suatu kecurangan dapat diungkap, semakin kecil dorongan seorang untuk melakukan kecurangan tersebut. Semakin berat hukuman kepada pelaku kecurangan, akan semakin kurang dorongan seorang untuk melakukan kecurangan. Yang selanjutnya ada fraud triangle. Fraud triangle adalah teori yang dikembangkan oleh Donald R. Gracie dalam mengamati penyebab terjadinya kecurangan. Disebut dengan fraud triangle adalah karena dalam proses kecurangan yang terjadi ada 3 tahap penting yang memengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan. Analisa fraud triangle memiliki 3 tahapan untuk mendeteksi penyebab kecurangan pada seseorang pekerja. Tahapan tersebut adalah tekanan, peluang, dan pembenaran. Ketiga tahap fraud triangle adalah sifatnya saling berkaitan. Artinya, seorang pekerja tidak akan memiliki kesempatan jika tidak mendapatkan dorongan atau tekanan untuk berbuat curang. Penjelasan tentang tahapan fraud triangle adalah sebagai berikut. Tekanan atau pressure. Tekanan atau pressure ini berhubungan dengan niat seseorang dalam melakukan kecurangan. Seseorang yang melakukan fraud pasti memiliki motivasi atau dorongan tersendiri. Misalnya saja, seorang karyawan telah menggelapkan dana perusahaan dan digunakan untuk memenuhi gaya hidup yang tinggi. Masalahnya, finansial pribadi adalah salah satu tekanan yang paling besar untuk mendorong seorang melakukan fraud. Yang kedua ada peluang atau opportunity. Peluang adalah kesempatan seorang pekerja. Peluang adalah kesempatan seorang pekerja untuk melakukan tindakan kecurangan. Kesempatan untuk melakukan fraud biasanya disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yang pertama ada kontrol dari perusahaan yang masih lemah. Yang kedua ada SOP yang berjalannya tidak kondusif. Yang ketiga adanya multi job pada seorang karyawan. Yang keempat situasi kerja kurang kondusif. Internal control memegang peran yang sangat penting untuk mencegah adanya peluang fraud pada bisnis Anda.
internal control pada perusahaan bersifat preventif atau reaktif. Belum dinyala ini nih. Salah satu cara preventif adalah melakukan audit pada periode tertentu pada setiap divisi. Yang kedua, Anda bisa menerapkan regulasi yang ketat namun tetap berpusat pada kepentingan karyawan. Hal ini dilakukan agar karyawan disiplin dan juga Hal ini dilakukan agar karyawan disiplin dan juga tetap nyaman bekerja dengan Anda. Langkah reaktif. Langkah ini memang jarang dilakukan karena sangat berisiko adanya gesekan pada tubuh organisasi, perusahaan, bahkan tindak kejahatan yang lebih serius. Langkah reaktif lainnya adalah melakukan pembinaan dan juga surat peringatan kepada karyawan yang bersangkutan. Yang ketiga, ada pembenaran atau rasionalis. Ketika tindakan fraud telah terdeteksi, biasanya pelaku akan memberikan alasan yang rasional sebagai bentuk pembelaan diri. Rasionalisasi ini terdiri untuk menjadikan kesalahan yang terjadi adalah tindakan yang wajar dilakukan. Contohnya, alasan yang sering digunakan pelaku fraud adalah alibi gaji yang diberikan tidak sesuai dengan keuntungan yang sudah diterima perusahaan. Hingga saat ini, fraud adalah sebuah kesalahan yang menjadi masalah penting bagi internal bisnis. Sebagai pemilik bisnis, Anda harus tahu bahwa fraud legal adalah hal yang membutuhkan perhatian khusus. Di satu sisi, Anda harus percaya pada karyawan untuk mengerjakan job desk masing-masing. Di sisi lain, kesempatan karyawan untuk melakukan fraud bisa terjadi kapan saja dan oleh siapa saja, termasuk karyawan yang Anda percaya. Objek kecurangan dari fraud triangle pada keuangan bisnis adalah yang pertama, pencurian data keuangan perusahaan, yang kedua, markup biaya reimbursement dan biaya proyek perusahaan, yang ketiga, penyalahgunaan biaya tagihan perusahaan, contohnya tagihan pajak, yang keempat, ada penggajian karyawan, yang kelima, penyalahgunaan sumber daya milik perusahaan, yang keenam, pencurian laporan keuangan, yang ketujuh, penyelewengan laporan keuangan, yaitu mengganti atau menghilangkan laporan keuangan pada periode tertentu. Untuk mengantisipasi, yang ketiga ada teori fraud diamond. Teori fraud diamond merupakan penyempurnaan teori fraud triangle. Teori fraud diamond menambahkan elemen kapabilitas atau kemampuan atau juga capability sebagai elemen keempat selain elemen tekanan atau pressure, kesempatan atau opportunity, dan rasionalis atau rasionalis yang sebelumnya telah dijelaskan dalam teori fraud triangle. Menurut Wolff dan Hermanson, penipuan atau kecurangan tidak mungkin dapat terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan yang tepat untuk melaksanakan penipuan atau kecurangan tersebut. Tuan Kota menjelaskan bahwa terdapat elemen yaitu insentif atau pressure, bisa disebut juga tekanan, opportunity atau peluang, dan rasionalis atau rasional. Tiga elemen tersebut dalam teori fraud diamond mengalami penambahan elemen yaitu capability atau capacity atau bisa disebut juga kemampuan. Insentif atau pressure atau bisa disebut juga tekanan
dapat didefinisikan sebagai motif dari perilaku seseorang untuk melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya dorongan yang dirasakan. Menurut Aris pada 2014, setiap pelaku harus menghadapi beberapa jenis tekanan untuk dapat melakukan penipuan. Tekanan yang dirasakan diartikan sebagai motivasi yang menuntun pelaku untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Tekanan semacam ini dapat terjadi pada semua pihak di semua tingkatan organisasi dan dapat terjadi karena berbagai alasan. Menurut Ranke 2016, alasannya dapat berupa adanya tekanan finansial, tekanan karena adanya dorongan, alasannya dapat berupa adanya tekanan finansial, tekanan karena adanya dorongan dari kebiasaan yang buruk, dan tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan. Menurut Wijayani 2016, opportunity atau peluang atau bisa disebut juga kesempatan. Elemen opportunity dalam kaitannya dengan fraud diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan seperti tindakan penyelewengan. Peluang itu bisa terjadi karena dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian internal, pengawasan yang kurang terkontrol, atau karena posisi yang strategis. Dengan memanfaatkan suatu kondisi atau posisi tertentu, seseorang dapat dengan leluasa mengatur kepentingan orang banyak. Yang selanjutnya ada rasionalis atau rasional. Yang selanjutnya ada teori fraud Pentagon. Salah satu teori dasar yang digunakan untuk menjelaskan fraud adalah fraud triangle. Teori ini ditemukan oleh Donald R. Creasy pada tahun 1953. Teori ini secara umum menjelaskan mengapa orang-orang melakukan fraud. Penyimpulan bahwa secara umum fraud memiliki 3 karakteristik, yaitu fraud triangle muncul karena 3 kondisi yang muncul bersamaan dengan munculnya fraud, yaitu insentif atau pressure, kesempatan atau opportunity, dan attitude atau relation. Pandangan baru tentang fraud ditemukan oleh Wolf dan Hermansen pada 2004 yang disebut sebagai fraud diamond. Fraud diamond merupakan penyempurnaan dari teori fraud triangle. Wolf dan Hermanus pada 2004 berpendapat bahwa ada pembenaran fraud triangle untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan fraud, yaitu dengan menambahkan elemen yang keempat, yaitu capability. Dalam mendesain suatu sistem deteksi, sangat penting untuk mempertimbangkan persoalan yang ada di dalam perusahaan yang memiliki kapabilitas atau untuk melakukan fraud. Teori ini menjelaskan bahwa kunci dalam memitigasi fraud adalah dengan fokus pada situasi khusus yang terjadi selain pressure dan relation, serta kombinasi opportunity dan capability. Selanjutnya, pengembangan teori fraud triangle ditemukan oleh Marx 2012 yang dikenal dengan fraud Pentagon, yang menambahkan elemen arogansi atau arogansi dan kompetensi atau kompetensi. Ke dalam 3 elemen yang terdapat pada teori fraud triangle, berikut ini adalah penjelasan dari unsur yang terkandung dalam fraud Pentagon. Arogansi atau arrogance. Arogansi atau arrogance. Arogansi merupakan sikap sombong
atau angkuh seseorang yang menganggap dirinya mampu melakukan kecurangan. Sifat ini muncul karena adanya sifat mementingkan diri sendiri atau self-interest yang besar di dalam diri manajemen yang membuat sifat arogansinya lebih besar. Sifat ini akan memicu timbulnya keyakinan bahwa dirinya tidak akan diketahui apabila kecurangan telah terjadi dan sanksi yang ada tidak dapat menimpa dirinya. Menurut April pada 2017, perilaku Freud percaya bahwa pengendalian internal yang diterapkan tidak dapat menimpa dirinya sehingga perilaku biasanya berpikir bebas tanpa takut adanya sanksi yang akan menjeratnya. Selanjutnya ada kompetensi atau bisa disebut capability. Kompetensi yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan tindakan Freud. Kompetensi berarti kemampuan pelaku Freud untuk menebus pengendalian internal yang ada di perusahaannya, mengembangkan strategi penggelapan yang canggih. Kompetensi atau capability. Kompetensi yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan tindakan Freud. Kompetensi berarti kemampuan pelaku Freud untuk menembus pengendalian internal yang ada di perusahaannya, mengembangkan strategi penggelapan yang canggih dan mampu mengendalikan situasi sosial yang mampu mendatangkan keuntungan baginya dengan cara mempengaruhi orang lain agar bekerja sama dengannya. Selanjutnya ada peluang atau opportunity. Fraud dapat dilakukan apabila terdapat peluang untuk melakukannya. Peluang atau kesempatan adalah adanya atau tersedianya kesempatan untuk melakukan kecurangan atau situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen untuk seseorang melakukan kecurangan. Peluang ini dapat muncul karena adanya kontrol atau pengendalian yang lemah. Peluang itu dapat diambil apabila fraud yang dilakukan berisiko kecil untuk diketahui dan dideteksi. Peluang biasanya terkait dengan lingkungan di mana fraud akan terjadi karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajemen yang kurang memadai, dan prosedur yang tidak jelas. Menurut Albert, faktor yang dapat meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan fraud yaitu kerugian kontrol untuk mencegah dan mendeteksi fraud, ketidakmampuan untuk menilai kualitas kerja, kegagalan mendisiplinkan pelaku fraud, kurangnya pengawasan terhadap akses informasi, ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi fraud, dan kurangnya jejak audit. Yang selanjutnya ada tekanan atau pressure. Tekanan merupakan situasi di mana manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Tekanan ini mendorong seorang atau sebuah perusahaan untuk melakukan kecurangan, menurut Albert pada 2011. Mengkategorikan pressure dalam 3 kelompok, yaitu tekanan finansial atau financial pressure, tekanan akan kebiasaan buruk atau vicious pressure, tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan, work-related pressure, tidak adanya kepuasan kerja yang diperoleh karyawan, misalnya kurang perhatian dari manajemen, adanya ketidakadilan, dan sebagainya dapat membuat karyawan harus melakukan fraud untuk memperoleh imbalan atau kerja kerasnya. Selanjutnya ada rasionalis. Yang selanjutnya ada rasionalis. Rasionalis dalam fraud merupakan adanya pemikiran untuk membenarkan kekurangan yang akan atau sudah terjadi.
Hampir semua fraud dilatar belakangi oleh rasionalis. Rasionalis membuat seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan fraud pada akhirnya melakukan. Rasionalis merupakan suatu alasan yang bersifat pribadi, karena adanya faktor lain dapat membenarkan perbuatan walaupun perbuatan sebenarnya salah. Para pelaku kecurangan biasanya akan mencari berbagai alasan yang rasional untuk mengidentifikasi tindakan mereka. Albert 2011 mengemukakan bahwa rasional yang sering terjadi ketika melakukan fraud antara lain, aset itu sebenarnya milik saya. Saya hanya meminjam dan akan membayarnya kembali. Tidak ada pihak yang dirugikan. Ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak. Kami akan memberikan pembukuan setelah masalah keuangan selesai, dan saya rela mengorbankan reputasi dan integritas saya asal hal ini meningkatkan standar hidup saya. Sekian materi yang bisa kami berikan mengenai kecurangan atau fraud. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, kami meminta maaf. Dan terima kasih bagi teman-teman beserta Bapak Arif Himawan khususnya yang sudah mau menyimak materi yang kami berikan dari awal hingga akhir. Untuk teman-teman semua, jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini, banyak minum vitamin, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar kita terlindung dari paparan virus beserta penyakit. Untuk kata-kata motivasinya, kata-kata dari saya adalah optimis adalah salah satu kualitas yang lebih terkait dengan kesuksesan dan kebahagiaan daripada yang lain. Kata-kata motivasi dari saya adalah mengeluh hanyalah akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangeo.